Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi transformasi geometri bagian yang ketiga, yaitu rotasi. Materi ini adalah untuk anak-anakku yang duduk di kelas 9 MTS atau yang sederajat. Melalui pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama kalian dapat menentukan hasil rotasi suatu titik dengan pusat 0,0, kemudian dapat menentukan hasil rotasi suatu bangun dengan pusat 0,0, dan yang terakhir diharapkan kalian dapat menentukan hasil rotasi suatu titik dengan pusat A, B. Baik, mari kita langsung aja mulai pembahasan kali ini. Yang pertama tentang apa itu rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap tersebut dinamakan dengan pusat rotasi. Selanjutnya, kita bahas rotasi titik pada bidang kartesius dengan pusat 0,0. Arah rotasi biasa dinyatakan dengan searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Rotasi searah jarum jam dinyatakan dengan sudut positif dan rotasi berlawanan dengan jarum jam dinyatakan dalam sudut negatif. Sebagai contoh, jika kita punya titik A tepat berada di sumbu X. Titik ini kita rotasi berlawanan dengan jarum jam, jadi sudutnya positif sejauh 90 derajat. Kita dapatkan bayangannya atau hasil rotasinya adalah A absen tepat berada di sumbu Y positif. Perhatikan, jika titik A ini kita rotasi searah jarum jam sejauh 270 derajat atau negatif 270 derajat, ternyata hasilnya tepat dengan hasil rotasi 90 derajat yang positif tadi. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa rotasi 90 derajat sama dengan rotasi min 270 derajat. Kemudian jika kita punya titik B juga tepat pada sumbu X, kita rotasi sejauh negatif 90 derajat, jadi searah jarum jam, bayangnya tepat berada di sumbu Y negatif. Jika titik B kita rotasi berlawanan jarum jam sejauh 270 derajat, bayangnya juga sama, tepat berada di sumbu Y negatif. Sehingga dari sini kita dapat kesimpulan yang kedua, yaitu rotasi negatif 90 derajat sama dengan rotasi 270 derajat. Contoh yang ketiga, jika kita punya titik C dirotasi sejauh 180 derajat, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Bayangannya tepat di sumbu X negatif. Dan jika titik C ini kita rotasi sejauh negatif 180 derajat, yaitu searah jarum jam, juga hasilnya sama. Sehingga dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa rotasi 180 derajat sama dengan rotasi min 180 derajat. Berikut ini adalah pembahasan secara lebih mendetail rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 pada bidang kartesius. Sebagai contoh, jika kita punya titik 2,3, akan kita rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Langkah pertama adalah buat garis hubung titik tersebut dengan pusat rotasi, yaitu 0,0. Kemudian buat sudut sebesar 90 derajat.
Karena positif maka arahnya berlawanan dengan jarum jam. Buat kaki sudutnya. Kemudian tentukan jarak yang sama dengan titik asal ini, titik aslinya. Dan dapatlah titik di sini yaitu min 3,2. Contoh berikutnya jika kita punya titik min 3, min 2. Kita rotasi dengan rotasi yang sama yaitu 90 derajat. Langkahnya sama, kita buat garis hubung dengan pusat rotasi. Kemudian buat sudut sejauh 90 derajat atau sebesar 90 derajat. Tentukan kaki sudutnya. Dan tentukan juga jarak yang sama antara titik asal dengan pusat rotasi dengan bayangan dengan pusat rotasi. Didapat titik 2, min 3. Dari sini perhatikan 2,3 dirotasi 90 derajat menghasilkan min 3,2. Angkanya terbalik, tapi untuk nilai X-nya berubah tanda. Yang awalnya Y3 menjadi X min 3. Kemudian min 3, min 2 sama terbalik. Khusus untuk X-nya berubah tanda yang awalnya negatif menjadi positif. Dari kedua contoh ini bisa kita simpulkan bahwa jika kita punya titik X, Y dirotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, hasilnya adalah min Y, X. Kemudian perlu kita ingat bahwa rotasi 90 derajat sama dengan rotasi min 270 derajat. Jadi dari sini bisa kita simpulkan juga bahwa jika titik X, Y dirotasi min 270 derajat dengan pusat 0,0 hasilnya adalah juga sama yaitu min Y, X. Selanjutnya kita bahas rotasi 270 derajat dengan pusat 0,0. Kita ambil contoh yang sama yaitu titik 2,3. Akan kita rotasi sejauh 270 derajat. Langkah-langkahnya sama. Yang pertama buat garis hubung dengan pusat rotasi. Kemudian tentukan sudut, dalam hal ini sebesar 270 derajat. Ingat karena positif berlawanan dengan arah jarum jam. Gambar kaki sudut dan tentukan jarak yang sama antara titik asal dengan pusat rotasi dan pusat rotasi dengan titik hasil. Diperoleh titik 3, min 2. Contoh berikutnya untuk min 3, min 2. Langkahnya sama. Kita buat garis hubung dengan pusat rotasi. Tentukan sudut 270 derajat. Dan tentukan titik yang berjarak sama. Didapatlah min 2,3. Perhatikan angka-angka ini. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa angkanya terbalik, X menjadi Y, Y menjadi X. Hanya di sini nilai Y yang berubah. Yang awalnya di sini X positif, ketika dirotasi menjadi negatif, 2 menjadi min 2. Sehingga dari sini untuk sembarang titik X, Y jika dirotasi 270 derajat dengan pusat 0,0 hasilnya adalah Y, min X. Karena rotasi ini sama dengan rotasi min 90 derajat, maka kita simpulkan juga jika X, Y dirotasi sejauh min 90 derajat dengan pusat 0,0 hasilnya adalah Y, min X. Kemudian rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0. Kita ambil contoh yang sama yaitu 2,3. Dirotasi 180 derajat. Langkah-langkahnya sama. Kita ukur sudut 180 derajat. Kemudian tentukan jarak yang sama dengan pusat rotasi.
Ternyata untuk 2,3 kita dapat hasil atau bayangan min 2, min 3. Ingat tandanya, perhatikan, 2 menjadi min 2, 3 menjadi min 3. Begitu juga untuk contoh yang lainnya, seandainya kita ada titik min 2,3, kita rotasi dengan cara yang sama, hasilnya ternyata 2, min 3. Jadi tandanya berubah, yang awalnya positif jadi negatif, yang awalnya negatif menjadi positif. Sehingga secara umum kita simpulkan bahwa jika I, Y dirotasi sejauh 180 derajat, hasilnya adalah min I, min Y. Nah, sebagaimana pembahasan tadi bahwa rotasi 180 derajat sama dengan rotasi min 180 derajat, maka jika I, Y dirotasi min 180 derajat, hasilnya juga sama, yaitu min I, min Y. Selanjutnya, bagaimana jika yang dirotasi adalah sebuah bidang? Hasil rotasi suatu bidang datar bisa diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan rotasi tiap-tiap titik sudutnya. Perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC dengan titik A
Jangan lupa kerjakan tugas berikut ini, yaitu tugas 3.1 tentang rotasi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.